Eh, Topik saya ini sebenarnya ini topik pertama ya sebelum narasumber yang satu dan dua tadi ya. Ya. Tapi ini coba kita semoga ini bisa merangkum untuk teman-teman tentang penanganan luka bakar ya. Ya, untuk topik saya ini yang pertama adalah definisi, klasifikasi dan patofisiologi luka bakar ya. Ya, kita mulai dari definisi ya. Apa sih luka bakar ya? Luka bakar itu adalah cedera pada kulit ya atau jaringan tubuh lainnya yang disebabkan oleh panas ya, bahan kimia, listrik, radiasi atau gesekan ya. Jadi luka bakar itu terkadang orang awam itu hanya menganggap kalau terkena api, kebakaran ya, istilahnya bakar identik dengan api. Tapi ternyata sebenarnya luka bakar itu bisa disebabkan oleh yang lain ya. Intinya adalah terkena disebabkan oleh panas ya, bisa dari yang tadi ya, listrik, gesekan, bahkan bahan kimia gitu ya. Nah, menurut WHO tahun 2023 ya, luka bakar merupakan masalah kesehatan masyarakat global ya. Jadi ini seluruh dunia ya, yang menyebabkan kematian 180.000 per tahunnya. Jadi lumayan lumayan banyak ya. Kemudian dari WHO juga ini menyatakan bahwa kasus luka bakar ini kebanyakan berada di negara berpendapatan rendah dan menengah, yaitu di Afrika dan Asia Tenggara, gitu ya. Nah, kita ini termasuk dalam Asia Tenggara ya. Mungkin sekarang ini kita nggak termasuk negara miskin lagi ya, jadi bukan termasuk negara yang berpendapatan rendah, tapi kita masih dalam kawasan Asia Tenggara. Jadi kasus luka bakar masih merupakan eh, kasus yang banyak yang terjadi di negara kita. Ya. Nah, luka bakar sendiri ini merupakan eh, kasus yang tidak mengancam nyawa ya, namun menyebabkan morbiditas yang tinggi ya, karena dia akan mengakibatkan kecacatan. Ya. Kecacatan ini apa sih? Ya, luka bakar yang paling kita takutkan komplikasinya adalah terjadinya kontraktur ya. Jadi kalau dia terkena pada usia eh, usia produktif ya, kemudian dia mengalami luka bakar, terjadi kontraktur, akibatnya dia tidak bisa menjadi produktif kembali ya. Apalagi kalau dia adalah seorang kepala rumah tangga ya. Ini akan menjadi beban ekonomi pada keluarga tersebut gitu ya. Oleh karena ini luka bakar harus menjadi concern kita untuk menanganinya dengan baik. Apa tujuan utamanya adalah mencegah kecacatan ya. Nah, kemudian angka rawat inap ini berbeda di setiap negara ya. Jadi ini dipengaruhi oleh program pembiayaan karena kita ketahui bahwa untuk penanganan luka bakar ini eh, memerlukan biaya yang lumayan ya, karena mungkin harus di debridement di ruang operasi ya. Mungkin tidak cukup hanya satu kali ya, bisa lebih dari satu kali. Kemudian dia harus di ruang rawatnya, ruang rawat khusus ya, ruang rawat khusus di mana supaya tidak terjadi infeksi ya. Nah, ini menurut data di Indonesia di RSCM ya. Cuman memang saya dapatnya data yang lama nih tahun 2011 sampai 2012 ya. Ini ada 303 pasien ya. Eh, Dia dari 303 pasien ini ternyata mengalami luka bakar berat ya, luasnya 20-50%, kasusnya 45,87. Jadi dari 303 150-an ya, hampir 150 ini kasusnya luka bakar berat ya. Karena memang RSCM kan rujukan nasional ya. Jadi mungkin kasus-kasus yang berat yang luka bakar termasuk luka bakar berat tadi sudah dipelajarin ya grading dari luka bakar. Yang masuk kategori berat, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki burn center gitu ya. Nah, kemudian angka kematiannya ini lumayan tinggi juga ya, yaitu 34% ya. Nah, penyebabnya terutama karena infeksi ya, sepsis. Dan kita bahas ya yang tadi penyebab luka bakar nih bukan hanya api ya. Tadi jadi ada listrik ya,
listrik ini juga lumayan sering terjadi ya, apalagi di rumah tangga ya, rumah tangga ini listrik lumayan sering kasusnya gitu ya. Kemudian luka bakar juga kita ngomong di rumah tangga juga lumayan sering, mungkin ibu-ibu rumah tangga ya, yang mungkin lagi masak ya terkena percikan minyak panas gitu ya, atau yang sering kita temuin ya, mungkin teman-teman juga sering dapat pengalaman eh, balita ya, balita jadi orang tua lagi membuat susu, terus menggunakan air panas yang mendidih, kemudian mungkin anaknya lagi aktif, akibatnya air panasnya tumpah terkena dia. Nah, ini juga cukup sering kejadiannya gitu ya. Kemudian penyebab yang lain adalah zat kimia ya. Nah, zat kimia ini juga mungkin sering terjadi di pabrik ya, di pabrik yang menggunakan bahan kimia ya. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi menjadi luka bakar yang disebabkan oleh panas ya, termal ya. Ini mengenai kulit ya. Nah, uh, kulit ini sendiri merupakan salah satu pelindung tubuh ya, pelindung tubuh dan merupakan organ yang terluas ya. Jadi kulit ini melindungi kita dari paparan eksternal dan juga internal ya. Jadi kulit ini merupakan satu organ yang penting ya untuk melindungi kita dari paparan ya. Nah, untuk anatomi kulit ya, ini kita bagi menjadi ada epidermis, ada dermis ya. Epidermis ini berfungsi sebagai lapisan pelindung, kemudian dermis ini merupakan lapisan yang memiliki struktur ya untuk melakukan termoregulasi ya, untuk menjaga keseimbangan ya. Di mana ini ada dermis ini mengandung air ya, kemudian juga dia mengandung komponen-komponen yang memberikan kekebalan pada tubuh kita ya. Kemudian dermis juga ini memberikan rasa sensasi pada diri kita ya. Kemudian dan sebagian besar mekanik pada kulit ya. Kemudian kalau kita lihat gambar ya, ini di gambar anatomi kulit ya. Di sini ada epidermis ya, dermis, kemudian subcutaneus. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, ya, di sini epidermis dan dermis ya. Dermis ini lumayan lebih tebal ya. Nah, kemudian dia terbagi lagi dermis menjadi dua lapis, yaitu lapisan papillary ya, papillary layer dan reticular layer ya. Kemudian kemudian di sini kita bahas lagi tentang lokasi ya. Lokasi lokasi kulit ini, jadi semua kalian kan kulit melapisi seluruh tubuh kita ya, tapi ternyata dia berbeda-beda untuk lokasinya, berbeda ketebalannya ya. Nah, tergantung dari usia dan lokasi ya. Paling tebal adalah di posisi di telapak kaki, nah paling tipis di kelopak mata ya. Nah, apa yang terjadi kalau kulit ini rusak? Ya, kulit ini kalau terjadi eh, kerusakan pada kulit, ini akan mengakibatkan gangguan regulasi suhu dan infeksi. Ya, kemudian hilangnya volume. Ya, volume dari kulit akan hilang, gitu ya. Nah, untuk mengetahui patofisiologi, kita harus mengetahui juga fisiologi dari fisiologi efek ya yang terjadi kalau kita terkena panas ya, luka bakar yang diakibatkan oleh panas ya. Di sini akan terjadi eh, karena kulit itu berfungsi menjadi autoregulasi ya, keseimbangan cairan ya, di mana kita tahu cairan tubuh ya itu eh, ada pompa natrium gitu ya, elektrolit-elektrolit. Nah, apabila kulit ini rusak, ini akan terjadi gangguan pada pompa tersebut ya. Nah, kemudian juga akan mengakibatkan peningkatan dari pembuluh darah, resistensi dari pembuluh darah ya. Kemudian bisa terjadi asidosis metabolik ya, bisa terjadi anemia sekunder ya.
Ya, kenapa anemia sekunder? Karena eks- sel darah merah ini akan ekstravasasi, nyebrang dia ya, menyeberang. Ya, nah, kemudian terjadi juga proses infeksi ya, infeksi karena diakibatkan adanya pelepasan histamin ya, serotonin, kinin ya, kemudian radikal bebas ya. Patofisiologi ya, patofisiologi. Jadi kalau kita Tahu berbicara tanya-tanya. pada kutaneus kulit ya, Selamatkan diri. patofisiologinya ini dia akan terbagi pada apa kulitnya itu ya akan terbagi menjadi tiga zona ya. Tiga zona ini eh, zona sentral koagulasi ya. Di sini eh, terjadi nekrosis yang irreversible ya. Kemudian yang zona kedua adalah zona intermediate ya. Nah, di sini eh, potensi reversible artinya dia mungkin bisa balik lagi menjadi eh, normal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah zona hiperifer, yaitu hiperemia ya. Nah, ini adalah zona yang bisa bisa balik membaik gitu ya, karena apa mungkin masih ada vaskularisasi ya, sehingga dia bisa kembali normal gitu ya. Nah, kemudian kerusakan pada kutaneus ini bersifat progresif ya, jadi cepat ya. Nah, kalau kita bagi lagi menjadi dua efek berdasarkan efeknya ya, ini kita lihat efek lokal dan efek sistemik ya. Nah, untuk efek lokalnya, ini terjadi proses pelepasan zat vasoaktif ya, sehingga terjadi gangguan fungsi seluler ya, akibatnya terjadi edema ya, edema. Ya, kemudian untuk efek sistemik, ini akan terjadi gangguan neurohormonal ya, di mana yang tadi ya, jadi pelepasan apa ya histamin, kinin, serotonin, kemudian radikal bebas ya. Nah, mungkin sedikit mengingat tentang cairan tubuh ya. Cairan tubuh kita ini terbagi menjadi dua ya, secara garis besar yaitu intraseluler dan ekstraseluler ya. Di mana ekstraseluler ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu cairan interstisial dan plasma ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini intraseluler ya, intraseluler itu porsinya adalah 2/3 dari total body eh, cairan dari tubuh ya. Kemudian ekstraseluler ini sepertiganya gitu ya, sepertiganya. Nah, kemudian di antara keduanya ini, di antara ekstraseluler dan intraseluler ini terdapat membran sel ya, membran sel. Nah, ini yang nanti apabila terjadi kerusakan pada kulit, nah inilah yang akan terganggu ya. Jadi gangguan-gangguan dari pompa garam ya, natrium, kalium, klorida ya. Nah, ini akibatnya bisa terjadi ekstravasasi, kemudian anemia sekunder ya. Nah, kemudian yang di kalau kerusakan ini terjadi ya, akhirnya akibat dari adanya lapisan ini, perapisan sel membran ini jadi apa berubah ya, berubah ya. Nah, kalau kita bahas lagi efek efek luka bakar dibagi-bagi lagi ya, ini kita bahas dan yang pertama adalah efek pada pembuluh darah. Apa sih yang terjadi kalau terjadi luka bakar? Apa yang terjadi pada pembuluh darahnya ya? Nah, pada 24 jam pertama ini akan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya, terutama di sekitar luka bakar ya. Cairan dan protein akan meninggalkan pembuluh darah masuk ke ruangan interstisial sehingga terjadi edem. Makanya kalau pada kasus pasien yang mengalami luka bakar, sebelum dia terjadi edem ya, sebelum dia terjadi edem itu apa perhiasan apa
baju yang merekat gitu ya itu harus dilepas gitu ya, harus dilepaskan. Karena kalau sudah terjadi edema, mungkin teman-teman juga sering ketemu ya apa cincin yang sulit apa dikeluarkan ya karena udem susah kita ngeluarinnya gitu ya. Nah, kemudian 24 dan 24 jam pertama ini penting juga untuk kita memberikan apa penanganan resusitasi cairan tadi sudah dibahas ya di topik sebelumnya. Ini apa teorinya ini 24 jam pertama ini karena terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya. Nah, kemudian efek yang kedua pada pembuluh darah adalah akibat eh, permeabilitas kapiler yang meningkat, volume plasma berkurang ya, terus sel darah merah terjadi berkurang karena terjadi hemolisis ya, kemudian pengendapan sel darah merah terperangkap ya, jadi dia tidak bisa apa tidak bisa mengalir ya. Kemudian aktivitas dari retikuloendotelial system juga terjadi peningkatan, gitu ya. Nah, pada anemia sekunder ini ya, ini kalau pasien luka bakar mengalami anemia pada 72 jam pertama ini tidak perlu transfusi ya, karena kehilangan plasma lebih banyak daripada kerusakan sel darah merah ya. Jadi pada kasus luka bakar sebenarnya tadi kan sudah ada teorinya bahwa ternyata mungkin sel darah merahnya itu terperangkap ya, terperangkap ya. Tapi yang penting diperhatikan adalah pada kasus luka bakar justru plasmanya yang lebih banyak keluar ya. Kemudian kita evaluasi lagi anemianya ya setelah rehidrasi tercapai. Nah, kalau diperlukan ya, kalau diperlukan ya segera lakukan transfusi. Ya, sedikit mereview tentang patofisiologi juga untuk luka bakar ya. Ini apabila terjadi luka bakar ya, ini akan mengalami perubahan metabolik ya, mengalami perubahan respon imun ya. Kemudian ada vascular leakage ya yang mengakibatkan hipovolemia ya. Ini semua diakibatkan karena ada pelepasan dari DAMP dan PAMP-nya ya. Ya, jadi selnya ya. Nah, kemudian kenapa dia bisa terjadi hipovolemia, shock hipovolemik dan apa kebocoran pada pembuluh darah ya. Nah, ini eh, sehingga terjadi edema ya, jaringan yang rusak ya, infeksi ya, sepsis ya. Kemudian proses luka bakar ini terus berjalan walaupun kesannya sudah tidak ada sorry paparan itu sudah kita hentikan, tapi mungkin proses luka bakar itu masih terjadi ya sehingga lebih dalam dan lebih berat gitu ya. Nah, kemudian untuk respon imun, nah respon imun ini kita lihat dari pelepasan dari apa sel-sel yang peradangan ya, interleukinnya meningkat ya. Kemudian apa aktivitas untuk mematikan bakterinya ini menurun ya, ya. Jadi terjadi apa penekanan respon imun dari tubuh kita, bakterialnya ini apa bakterinya itu berkembang biak dengan leluasa dia ya. Akibatnya akhirnya terjadi sepsis, kemudian multiple organ failure ya. Akibatnya adalah kematian ya. Kemudian untuk perubahan pada metabolik ini terjadi proses katabolisme ya, insulin resisten ya, kemudian terjadi lipolisis ya. Karena akhirnya terjadi hipermetabolisme yang akhirnya menjadi juga terjadi imunosupresi, kemudian sepsis ya, kemudian multiple organ failure dan kematian. Sedikit tentang menyinggung tentang derajat luka bakar ya, mungkin tadi juga udah dibahas sedikit tentang derajat luka bakar ini. Secara ini kita bagi menjadi empat ya, empat ya. Derajat pertama, derajat 2 atau 2A, 2B, kemudian derajat 3 dan derajat 4 ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau derajat pertama ini dia eh, superficial ya, superficial saja gitu ya. Nah, ini contohnya adalah kalau kita apa berjemur ya, sunburn. Nah, ini luka bakar derajat pertama.
gitu ya. Nah, kemudian kalau dia derajat luka bakar yang ke 2A ya, derajat 2A ini eh, dia sudah lebih dalam ya, tapi dia eh, dia tidak perlu penanganan secara pembedahan ya, tidak belum diperlukan ya. Cuman dia sangat nyeri ya, sangat nyeri. Kemudian derajat 2B ini sudah lebih dalam ya, sudah mengenai lapisan dermis ya. Nah, 2B ini sering memerlukan penanganan debedemen ya, surgery ya. Kemudian ciri khasnya adalah mungkin nyerinya sudah tidak senyeri derajat 2A gitu ya. Derajat 2 ini yang perlu kita kenali adalah adanya vesikel ya, vesikel. Nah, ini ciri khasnya ya. Tinggal ditentukan nanti dia masuk 2A atau 2B ya. Kemudian derajat luka bakar derajat 3 ya. Ini dia sudah istilahnya full thickness ya. Jadi epidermisnya udah kena ya, hancur ya. Kemudian dermis ya, dermis. Nah, kemudian ini ciri khasnya adalah dia lukanya umumnya kering ya, kering. Kemudian dia kalau luas luka bakar cukup luas, dia perlu skin grafting ya. Kalau luka bakarnya derajat 3 ini nggak terlalu luas ya, dia penyembuhannya bisa terjadi kontraktur ya. Kemudian resiko infeksinya juga tinggi untuk derajat 3 ya. Nah, untuk derajat 4 ya, derajat 4 ini kalau kita lihat dari gambar ya, dia sudah mengenai epidermis, dermis, jaringan lemak ya, otot ya. Ini sudah terlibat bahkan mungkin sudah mengenai tulang ya. Kemudian sudah ada bagian yang hilang ya. Nah, ini masuk derajat 4. Nah, kalau ini sedikit menyinggung dari American Burn Association ya. Di sini kita menentukan kapan pasien dirawat, kapan pasien dipulangkan, ya kemudian kapan pasien dikirim ke rumah sakit yang ada burn centernya gitu ya. Nah, di sini kalau luka bakar yang masuk kategori minor ya, eh, dia bisa kita treat eh, rawat jalan gitu ya. Kemudian kalau dia dikirim ke burn center, ini kalau luas luka bakarnya lebih dari 20% untuk partial thickness ya. Partial thickness itu mungkin kalau jadi kita balik lagi ya, partial thickness itu dia derajat 2 ya. Kalau dia masih derajat 2 lebih dari 20% luas luka bakarnya, usianya kurang dari 10 tahun atau lebih dari 50 tahun, jadi anak-anak atau lansia, ini harus dikirim ke burn center gitu ya. Kalau usianya 10 sampai 50 tahun, ini kalau luas luka bakar derajat 2-nya lebih dari 25%. Kemudian kalau dia full thickness ya, dia luasnya 10%. Ya, ini harus ke burn center dari segala segi usia dan apa segala segi usianya ya, baik anak-anak maupun lansia ya. Nah, di antaranya itu, nah ini bisa dirawat di rumah sakit yang belum memiliki burn center. Nah, ini sedikit mengenali gambaran tentang luka bakar ya. Nah, ini superficial partial thickness ya. Kemudian ini full thickness ya, full thickness ya. Nah, ini kita harus menentukan luas luka bakar ya, karena ini penting untuk terapi ya. Mungkin tadi teman-teman sudah mendengarkan tentang resusitasi cairan berdasarkan kita harus hitung luas luka bakarnya, cairannya masuknya berapa ya. Kemudian apa ya dengan pemberian yang dibagi menjadi beberapa jam ya. Kemudian observasi. Nah, kemudian luas luka bakar ini juga penting untuk menentukan prognosis dari pasien, ya.
Nah, untuk mengukur luas luka bakar, nah, kita tahu ada namanya rule of nine ya, rule of nine. Di sini kalau kita lihat gambar ya, ini teman-teman kalau lupa sekarang gampang bisa browsing di Google ya, dilihat rule of nine gitu gambarnya ya. Di sini genital 1% ya, sepanjang kaki ya, depan 9 belakang 9 ya, tangan eh, depan 4,5 belakang 4,5 ya. Kemudian badan dibagi menjadi dua area ya, bagian atas 9%, bagian bawah 9%, bagian punggung juga dibagi menjadi dua ya, bagian atas 9%, bawah 9%. Kemudian muka 4,5% belakang dan 4,5% di depan ya. Nah, cuman memang untuk rule of nine ini tidak akurat untuk anak-anak ya, karena anak-anak kita tahu bahwa rasio kepala dengan badannya lebih besar kepalanya gitu ya. Nah, karena itu rule of nine ini tidak bisa dipakai untuk anak-anak. Untuk anak-anak ada pengukuran sendiri ya. Nah, untuk anak-anak kita menggunakan Lund and Broder chart ya. Ya, di sini nanti dilihat juga kalau nggak hafal ya bisa lihat di mungkin ada contekannya. Nah, nanti dihitung, dihitung karena anak-anak ini tergantung usianya ya, usia dia berapa ya. Kalau di sini kita lihat ya bagian berapapun usianya, bagian kepalanya luas luka bakarnya porsinya paling besar ya. Nih, kepala usianya di bawah 1 tahun, dia kepalanya aja udah 10% ya. Kalau 1 tahun 9%, 5 tahun 7%, 10 tahun 6% ya. Kemudian bagian apa nih tik nih paha ya, paha paha kalau ukuran 1 tahun dia hanya 3% ya, kaki hanya 2%. Ya, kemudian kalau usianya 1 tahun, paha 3%, kaki 3%. Ya, 5 tahun, kaki, sorry, paha 4%, kaki 3%. Ya, 10 tahun, paha 5%, kaki 3%. Gitu ya. Nah, nanti eh, teman-teman hitung ya, hitung, kemudian ditotalkan, nah baru nanti bisa menghitung kebutuhan resusitasi cairannya di 24 jam pertama. Nah, ada lagi untuk penghitungan luas bakar, ini namanya metode telapak tangan ya. Metode telapak tangan itu telapak tangannya si pasien ya. Jadi bukan telapak tangan si pemeriksa ya. Jadi telapak tangan si pasien ini ya anak-anak atau dewasa ya. Nah, di sini kalau anak-anak 1% kalau sama jari-jarinya ya. Kalau dia hanya telapaknya aja, palmarnya saja, ini 0,5% ya. Kemudian untuk dewasa, kalau sama jari-jarinya dia 0,8%. Kalau telapak tangannya saja ukurannya 0,5%. Nah, mungkin ini lebih mudah ya, lebih mudah untuk kita menghitung luas bakar dengan menggunakan metode telapak tangan ya. Tapi harus diingat telapak tangan si pasien ya. Sedikit menyinggung untuk pertolongan pertama eh, pada luka bakar ya, luka bakar. Nah, ini kita sebagai tenaga kesehatan mungkin bisa mulai mengkampanyekan ya, mengkampanyekan untuk pertolongan pertama pada luka bakar karena sering masih banyak kita temuin pasien datang ke kita ya, itu luka bakarnya dibalur pakai kopi ya, pakai minyak-minyak ya, minyak zaitun, minyak goreng gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang harus dilakukan ini adalah sama siram dengan air mengalir, dinginkan ya. Kemudian kalau ada ini ada salep lidah buaya ya. Eh, saya nggak tahu kalau di ini kan di secara teori di luar ya ini ada salep lidah buaya. Saya kalau di Indonesia mungkin bisa dicari salep yang mengandung apa lidah buaya ya. Kemudian di bandage ya, di bandage ya, diperban. Ya, kemudian berikan anti nyeri ya. Nah, kemudian ini untuk orang awam ya, untuk orang awam ini tidak boleh menggunakan minyak, telur, es ya, kemudian dipecahkan ya. Ini untuk orang awam karena takutnya tidak steril ya.
tidak steril. Nah, ini sedikit bahas yang di kita ya. Nah, ini es nggak boleh karena justru es sendiri membuat luka bakar ya. Kita tahu mungkin teman-teman yang hobi mendaki gunung ya, mendaki gunung di luar yang ada saljunya gitu ya. Nah, mungkin suhunya sampai minus sekian derajat. Nah, ada istilahnya namanya frostbite ya. Nah, itu jari ujung-ujung jarinya hitam. Nah, itu sebenarnya termasuk luka bakar ya. Kemudian odol ya. Odol ini sering digunakan untuk pertolongan pertama luka bakar di rumah tangga ya. Nah, banyak digunakan tapi ternyata tidak boleh ya. Nah, mentega juga banyak digunakan ya. Putih telur ya, putih telur juga banyak untuk diolesin di luka bakarnya ya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ini semua adalah zat yang lengket ya. Kita tahu bahwa kalau terjadi luka bakar itu jaringan kulitnya rusak. Jaringan kulitnya rusak, padahal fungsi kulit itu adalah melindungi tubuh. Kalau dia rusak, berarti dia gampang infeksi. Nah, kalau kita olesin zat-zat ini kan tidak steril, ya, tidak steril. Ah, Akibatnya bisa terjadi infeksi, ya. Nah, kemudian minyak goreng, ya, minyak goreng juga sering ditemui, ya. Kemudian ya ada berminyak-minyak yang lain, minyak zaitun, gitu ya. Nah, ini nggak boleh karena lapisan minyak ini akan menahan panas ya. Akibatnya proses luka bakar terjadi masih terus terjadi di bawah dari lapisan olesan minyak tersebut ya. Oke, mungkin ini untuk topik pertama